Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Patiwi dengan NIM 0801112222764 dari kelas B untuk mata kuliah algoritma dan pengembangan programmer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1, yaitu buatlah pseudocode dan program untuk menghitung berapa banyak bilangan prima yang ada di dalam deret Fibonacci dan berapa jumlah dari bilangan prima tersebut. Ini adalah contohnya, ini contoh inputnya, misalnya 5, berarti deretnya 1, 1, 2, 3, 5, dan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya dapat dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu ada 2, 3, dan 5. Kemudian jumlah dari 2, 3, dan 5 akan dicetak di sini sebagai outputnya, yaitu 10. Langsung saja kita ke deskripsi program. Pada program kali ini, kita diminta untuk menghitung berapa banyak bilangan prima dan deret Fibonacci yang diinput, serta menghitung jumlah dari bilangan prima tersebut. Untuk menjalankan program ini, kita akan memanfaatkan pengulangan for, pernyataan if, dan boolean. Pada program utama, kita akan menginputkan sebarang nilai yang dideklarasikan dengan variabel n, x, y, z, h, dan jumlah dengan tipe integer. Lalu, kemudian variabel prima dengan tipe boolean. Untuk mendapatkan deret Fibonacci, kita menggunakan rumus z sama dengan y ditambah y, x sama dengan y, dan y sama dengan z. Lalu kita gunakan boolean untuk mengecek apakah bilangan termasuk prima atau bukan prima. Selanjutnya kita ke pseudocode-nya. Di sini begin untuk memulai, lalu variabel kita deklarasikan ada variabel n, x, y, z, h, jml dengan tipe integer. Kemudian ada prima dengan tipe data boolean. Lalu kita inputkan n, kita inisialisasikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 1, dan h sama dengan 0, jml sama dengan 0, dan prima adalah true. Kita masuk ke pengulangan for. Di sini kita cek apakah i sama dengan di sini kita inisialisasikan i sama dengan 1, maka to n. Begin, kita cek apakah i sama dengan 1. Jika iya, maka cetak x lalu i++. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi atau i sama dengan 2, maka cetak y, i++. Lalu akhirnya if. Kita lanjut, kita inisialisasikan untuk z, nilainya adalah x tambah y, x adalah y, dan y adalah z. Untuk prima sama dengan bernilai true. Lalu kita cek apakah z lebih kecil dari 2. Jika ya, maka prima bukan bilangan prima atau prima bernilai salah. Lalu jika tidak, maka kita masuk ke pengulangan. Kita inisialisasikan j sama dengan 2, maka akar kuadrat z. Lalu begin, kita cek apakah z modulo j menghasilkan sisa bagi 0. Jika iya, maka prima salah, menilai salah, j++. Lalu break, kita akhiri for. Kemudian kita ke if. Kita cek apakah if adalah prima. Jika iya, maka h++, jumlah ditambah sama dengan z, lalu kita cetak z. Namun jika tidak, kita cetak z dan langsung akhiri for. Kita inisialisasikan lagi x sama dengan 1 bernilai 1 dan y bernilai 1. Kembali ke atas. Oke, ini kita masuk ke pengulangan for. Kita inisialisasikan i sama dengan 1 to n. Jika i sama dengan 1 atau i sama dengan 2, maka kita masuk ke proses z sama dengan x tambah y, dan x sama dengan y, dan y sama dengan z. Dan prima berarti prima dan prima bernilai benar. Lalu kita cek kondisi apakah z lebih kecil dari 2. Lalu
Jika iya, maka Prima bernilai salah. Namun jika tidak, kita masuk ke pulangan J bernilai 2, maka akar kuadrat Z. Lalu kita mulai pulangan VA. Kita cek apakah Z modulo J memiliki sisa bagi 0. Jika iya, maka Prima bernilai salah. Akhiri VA, lalu kita cek lagi jika Prima, maka cetak Z. Namun jika H sama dengan 0, maka kita cetak tidak terdapat bilangan Prima. Akhiri program, lalu kita cetak H namun jika tidak, kita cetak H dan kita cetak JMLH. Lanjut. Ini adalah flowchartnya. Seperti biasa, kita menggunakan bentuk oval untuk start, lalu bentuk jejak-ganjang untuk inputnya, persegi untuk proses, lalu ini ada segi 6 untuk pengulangan, misalnya for untuk seperti itu, lalu bentuk diamond untuk pernyataan kondisi, misalnya if. Ini misalnya untuk pengulangan, misalnya i++ atau j++. Oke. Ini saja. Dan ini misalnya kita flowchart yang kita buat itu lebih dari 1 halaman, maka kita harus membuat penghubungnya dengan menggunakan bentuk ini sebagai penanda bahwa akan ada sambungan di halaman berikutnya. Dan ini untuk halaman berikutnya kita beri tanda ini. Lalu kita akhiri program. Sebentar. Untuk input dan output itu sama menggunakan jejak-ganjang, dan untuk start dan begitu pun end juga sama menggunakan bentuk oval. Ini adalah bentuk codingnya, dan ini adalah running programnya. Mungkin langsung saja untuk lebih jelasnya kita ke aplikasi kode blok. Oke. Ini adalah contoh codingannya. Di sini kita menggunakan include iStream H untuk memesan perintah cout, in dan inline, kemudian include mat H agar kita bisa melakukan perhitungan matematika. Misalnya untuk SPRT, jika kita tidak menggunakan file ini, maka program tidak akan bisa mengenalinya. Lalu using namespace std agar yang perintah-perintah yang sudah kita pesan pada include ini bisa dikenali oleh program. Lalu in main sebagai program utama. Selanjutnya kita inisialisasikan variabel, lalu kita cetak kalimat, masukkan jumlah DHEAD Fibonacci dengan menggunakan cout. Kalimat ini nantinya akan ditampilkan pada layar monitor, lalu kita inputkan n. Kemudian DHEAD Fibonacci kita inisialisasikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 1, h sama dengan 0, JML sama dengan 0, prima sama dengan true. Lalu kita masuk ke pengulangan. Setelah itu kita masuk ke pengecekan kondisi. Jika ya, maka x, jika tidak, maka cetak y. Lalu kita masuk ke proses, sama dengan x tambah y, x sama dengan y sama dengan z. Lalu kita masuk lagi ke persyaratan berikutnya. Kita cek kondisi if jika z lebih kecil dari 2, maka bilangan prima bernilai salah. Namun jika tidak, kita masuk ke pulangan. Lalu kita cek. Oke, terakhir kita cek apakah H ini sama dengan 0. Jika tidak, maka cout ini fungsi untuk menampilkan pada monitor, maka akan tampil tidak terdapat bilangan prima. Namun jika H tidak sama dengan 0 atau syarat tidak terpenuhi, maka kita akan mencetak banyak bilangan prima dengan menginputkan nilai H dan mencetak kalimat hasil jumlah dari bilangan prima adalah dengan menginputkan JML. Kita tahan untuk melihat outputnya. Oke, saya scan dulu. Oke, ini adalah tampilannya. Di
Misalnya kita masukkan jumlah dahatnya 5 seperti pada soal, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Dahat Fibonacci dari banyaknya bilangannya yaitu 5, banyak jumlah dahat adalah 5, yaitu 1, 1, 2, 3, 5. Bilangan primanya yaitu ini 2, 3, 5, karena hanya bisa dibagi dengan 1 atau dirinya sendiri. Lalu banyak bilangan prima ada 3, di sini ada 1, 2, dan 3. Lalu hasil dari dahat bilangan prima yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.